untuk sesi Zoom kita. Nah, jadi untuk malam hari ini kalau misalnya ya kita masih ada kuota untuk sesi Zoom. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada temannya yang diajak masuk ke training ini, silahkan diarahkan langsung masuk ke ini ya, ke Zoom biar nanti teman-teman bisa kita bisa saling belajar bersama. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini pada malam hari ini Basti rencana mau kasih satu template lagi buat teman-teman untuk diedit langsung di Zoom ini, karena mungkin ada yang nanya, Basti ini gimana koreksi dari setup tugas saya? Sebenarnya untuk semua tugas-tugas teman-teman, baik itu tugas pertama, tugas kedua, itu semuanya udah mantap-mantap. Karena teman-teman akan apa istilahnya, ngedit template yang sudah disediakan gitu. Jadi makanya kenapa hasilnya ya seperti yang teman-teman berikan setor ke Basti kemarin. Nah, tapi ingat, ketika kita memasukkan gambar ya, ketika kita memasukkan gambar ke dalam template tersebut, nah ada caranya. Ada caranya bagaimana kita bisa ngepasin objek tertentu muncul pada video tersebut gitu. Oke ya, jadi malam ini kita akan bahas, karena ada yang nanya gimana cara memperbesar bagian tampilan backgroundnya, atau bagaimana cara memperbesar atau memunculkan objek yang kita inginkan gitu. Oke ya, jadi malam hari ini Basti akan bahas tentang template yang sudah teman-teman pakai kemarin. Oke, langsung saja. Di sini Basti mau share screen dulu. Oke, jadi nah, Basti buka dulu grup materi. Oke. Bentar, saya ini dulu ya, saya masuk ke materi dulu. Jadi di deskripsi itu, kalau misalnya ada yang pengen buka materi kembali, nah di deskripsi itu Basti sudah sematkan link untuk rangkuman semua materi yang sudah Basti sampaikan. Oke, nah di sini kita langsung saja pilih dulu yang tugas pertama ya, template yang pertama. Ada yang nanya, Basti kok saya nggak bisa ya menggunakan si template-nya? Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah mengupdate si aplikasi CapCut-nya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah update tapi belum bisa juga, coba teman-teman uninstall dulu aplikasi CapCut-nya, kemudian install kembali ya. Nah, di sini kita klik gunakan template seperti biasa. Oke, nah ini masuk ke bagian tampilan template. Ini Basti kecilin ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita klik use template atau gunakan template di bagian pojok kanan bawah. Selanjutnya di sini kita masukkan satu background. Jadi backgroundnya di sini kalau sarannya Basti ya, sesuai dengan video itu, Basti sarankan teman-teman menggunakan background yang mungkin kalau misalnya teman-teman jualan ya, teman-teman masukkan info profile dagangannya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman punya toko Shopee ya, toko di Shopee, teman-teman screenshot bagian Shopee-nya, tokonya. Atau mungkin teman-teman punya toko di mana aja, atau teman-teman mau tampilkan screenshotan Instagram teman-teman, it's okay, nggak masalah ya. Kemudian di bagian yang kedua itu tambahkan produk teman-teman ya. Misal contoh nih, Basti cari misal ini ya,
Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, Basti tambahkan lagi satu foto. Misalnya foto dagangannya Basti ya. Misal contoh ini. Ini foto dagangannya Basti. Nah, selanjutnya kita klik next atau selanjutnya di panah sebelah kanan ya. Panah sebelah kanan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan ya, bisa teman-teman perhatikan bahwa di bagian ini teman-teman bisa memperbesar ya, atau misalnya ada objek yang ingin ditampilkan gitu, ada objek atau ada bagian objek yang ingin diperjelas, misalnya seperti itu. Nah, kita pilih misalnya di bagian si gambar burgernya ini ya. Basti pengen dia agak besar gitu tampilannya biar nggak kemana-mana tuh. Nah ini kan ke atas yang kelihatan bagian langitnya ya. Saya pengen ini yang kelihatan si burgernya semua. Nah, contohnya ya kita klik edit. Lalu di sini ada crop atau pangkas. Nah jadi kita masuk ke tampilan ini dan perbesar. Dan ini bingkai warna putih. Jadi teman-teman perhatikan di bagian sisi warna putihnya ini garis putih. Nah, ini adalah ukuran dari si gambarnya itu. Ya. Nah, selanjutnya kita perbesar. Nah, kita pengen memperlihatkan si dagingnya misalnya. Nah, pasti perbesar nih. Jadi teman-teman geser-geser aja objek yang mana yang teman-teman ingin tampilkan. Nah, selanjutnya klik konfirmasi. Nah, jadi yang nanti yang jalan itu ya yang kelihatan ininya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk musiknya, sempat ada yang nanya, Mbak, saya nggak main Instagram nih, Basti. Jadi gimana dong kalau misalnya saya nggak mau ganti si musiknya di template satu ini, kalau di Facebook gitu. Nah, oke, ini sudah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin memperjelas si objeknya diperbesar aja. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita upload dulu ke Facebook ya. Kita masuk dulu ke Facebook. Ini pertanyaan kedua yang muncul di grup tadi. Nah, di sini seperti biasa kalau kita mau upload video, jadi klik apa yang Anda pikirkan, lalu pilih foto atau video seperti biasa ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja foto dan video. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan misalnya contoh ya. Pasti pilih ini. Nah, atau ini deh ya. Punya teman-teman ya, saya upload. Oke, Basti upload yang ini. Udah 3 aja. Oke, ini hapus. Nah, klik berikutnya. Lalu di sini teman-teman klik bagian edit ya. Pilih edit. Nah, lalu kalau mau mengganti musik, ya teman-teman matikan aja musik yang ada. Ya, teman-teman matikan musik yang ada di videonya. Jadi musiknya itu hilang. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke bagian sini, bagian stiker yang logo-logo ini nih. Kemudian teman-teman pilih musik. Nah, ini berlaku untuk yang di Facebook ya. Nah, klik musik, lalu telusuri musik yang lagi ngetrend. Misalnya Full Senyum Saya, It's a Beautiful Day, atau musik-musik yang lainnya yang teman-teman ingin pakai. Nah, misal di sini kita pilih yang Full Senyum Sayang. Nah, di sini kan ada si ininya ya, si apa namanya, si gambar-gambarnya ini. Nah, klik aja selesai dan ini disembunyi. Ya, sembunyi aja sana jauh-jauh ya. Nah, jadi tidak mengganggu tampilan ininya kita atau diperkecil dulu. Jadi tidak mengganggu tampilan video kita. Terus
terus dibawa ke bawah atau samping kanan atau samping kiri ya. Nah, klik selesai dan musiknya bakalan keganti. Coba ya. Saya aktifkan dulu musiknya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk mengganti musik dari si video yang kita akan upload ke Facebook. Oke ya, karena ada yang katanya nggak main Instagram, bisanya cuma Facebook ya. Caranya sama ya. Jadi teman-teman sisa untuk template yang pertama ini berlaku untuk template yang pertama. Jadi teman-teman bisa ganti musiknya. Untuk template yang kedua nggak bisa ya. Nah, selanjutnya saya kembali dulu ke CapCut. Selanjutnya ada yang nanya. Ada juga yang nanya di grup. Saya di-skip dulu. Ini tadi ya. Ada yang nanya, berarti kalau misalnya kita pengen kita pengen si template-nya ini kita tambahin lebih dari 6 gambar. Nah, sebenarnya sih kalau template itu ya, template itu kalau di CapCut itu kalau misalnya udah 6 slide atau 6 gambar itu nggak bisa ditambah-tambahin. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan, ya teman-teman ekspor dulu semua yang sesuai dengan si template-nya, lalu nanti edit manual gitu. Atau mungkin ada yang pengen menambahkan efek atau ada yang mau saya pengen tambahin apalagi yang di template yang pertama ya teman-teman. Nah, misal contoh template yang pertama yang ini. Nah, kita pengen nanti hasilnya itu saya pengen tambahin efek gitu misalnya. Nah, caranya kalau misalnya sudah selesai kita ekspor, maaf. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk aja di edit. Nah, kemudian klik tanda new project. Kemudian masukkan yang sudah teman-teman edit. Misal contoh ya, saya coba masukkan ini. Atau bentar ya. Ini ya. Nah, klik add. Ini kita pengen ada yang berbeda gitu. Nah, caranya kita bisa masuk aja ke efek. Video efek. Selanjutnya, teman-teman bisa tambahkan efek yang teman-teman ingin pakai. Misal contoh nih, saya pengen tambahin efek seperti ini. Atau mau tambahin kayak halo blur kayak gini. Nah, tiba-tiba muncul terang. Atau saya mau pakai yang versi party, misalnya contoh ya. Nah, bisa teman-teman pilih di sini. Gitu ya. Atau mau yang shadow atau bayangan. Nah, teman-teman bisa pilih aja. Atau ini. Oke. Nah, jadi bebas saja sih dari teman-teman. Nah, atau ada yang mau mengganti si warnanya, itu teman-teman tinggal lihat aja, sesuaikan dengan keinginannya teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman pengen edit kembali, tapi kalau template sih ya, apa gunanya gitu template kita gunakan kalau mau diedit kembali. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau udah, ini kita perpanjang sampai durasi terakhir. Dan jangan lupa endingnya atau bagian akhirannya dihapus ya. Jadi tulisan ending ini kita lihat ini adalah logo CapCut atau watermark si CapCut-nya. Nah, sekedar info, mungkin ada yang nanya, sempat ada yang nanya di grup seperti ini. Mbak, apa keuntungan menggunakan aplikasi CapCut ini? Keuntungannya banyak sekali. Kenapa saya beralih ke aplikasi CapCut ini? Saya orangnya kalau boleh jujur ya, saya itu memakai editing video di handphone itu pertamanya itu saya pakai KineMaster. Makanya kelas-kelas saya itu sebelum-sebelumnya itu menggunakan aplikasi KineMaster. Kenapa saya beralih ke CapCut? Karena
Kalau saya lihat ya, untuk orang awam, mulai dari orang awam sampai expert sekalipun, itu cocok menggunakan si CapCut itu. Nah, kalau misalnya teman-teman baru awam nih, awam menggunakan si CapCut, nanti teman-teman kalau misalnya udah terbiasa keluar masuk aplikasi CapCut, nanti teman-teman bisa berpenghasilan tambahan di CapCut ini. Caranya gimana? Nah, caranya ya jadi kreator CapCut. Kalau jadi kreator CapCut gimana caranya? Nanti akan bahas dijelasin ya. Oke, jadi itu pertanyaan dari Bapak siapa ya tadi yang nanya, Mbak, apa keuntungan ketika kita menggunakan CapCut. Jadi bisa teman-teman lihat ya, aplikasi CapCut ini ya tergolong friendly ya, atau bersahabat untuk orang-orang pemula atau mungkin teman-teman yang nggak tahu editing sekalipun itu gampang untuk memahami yang namanya tools-tools yang ada di CapCut itu. Karena apa? Karena di CapCut itu apa ya, bagian menu-menunya itu rapih. Tidak mungkin ada yang bilang, ini gimana ya caranya saya masuk ke CapCut, apalagi yang harus saya lakukan. Nah, di CapCut itu teman-teman bisa sekali masuk ya, teman-teman akan muncul tampilan, oh ini ya kalau mau bikin ini, oh ini ya kalau mau merubah ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau merubah bahasa, jadi tinggal masuk ke pengaturan, pilih bahasa Indonesia misalnya, klik down, dan akan berubah jadi bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada yang aplikasinya berbahasa Inggris ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang nanya, Basti kalau misalnya kita mau pakai template yang lain, apa boleh? Nah, boleh banget ya. Jadi teman-teman bisa searching aja di bagian menu template. Di sini udah banyak ribuan kreator CapCut yang sudah menyiapkan ya template-template yang keren buat teman-teman. Tapi ya kalau ini ya, kalau misalnya teman-teman sudah mahir editingnya, sudah tahu oh ternyata ngeditnya itu gampang ya. Oh ternyata bikin template itu semudah itu ya. Dan teman-teman berpotensi untuk mendapatkan cuan di sini. Nah, saya mau kasih intip dulu ke teman-teman. Ya, sebelum saya masuk ke penjelasan yang lain, nah, di sini saya mau kasih lihat ke teman-teman apa sih benefitnya ketika teman-teman menjadi seorang kreator di CapCut. Karena ada yang nanya juga, Basti gimana caranya bikin template seperti Basti? Nah, itu nanti akan Basti share juga ya. Bentar, ini saya cari dulu ya. Udah di bawah banget nih. Nah, ini penghasilan dari CapCut per minggu. Per minggu ya. Ini ya per minggu. Jadi ada $15, ada sampai $2.543. Wow. Jadi ini hadiah template yang sudah kita buat. Nah, kemudian ada juga di $4.560. Nah, itu total hadiahnya ya. Kalau untuk mingguannya saldo yang tersedia itu sekitar $12. Itu ini udah yang sudah didapat sekitar $4.564. Nah, jadi kita bermain dolar di sini dan bisa ditarik uangnya melalui rekening masing-masing. Nah, itu enaknya, benefitnya kalau kita jadi kreator CapCut. Jadi sebelum jadi kreator CapCut, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengenal dulu si aplikasi CapCut-nya itu. Nah, jadi buat teman-teman, kita edit dulu template-nya. Kenal aja dulu si CapCut-nya ya. Nah, di sini Mbak Sti mau kasih template satu lagi buat teman-teman praktek di Zoom ini. Nah, di sini Mbak Sti sudah siapkan satu template lagi buat teman-teman. Ini Mbak Sti saling tautan dulu ya. Masuk ke Zoom. Nah, kemudian silahkan teman-teman
gunakan template-nya Mbak Asti ini. Nanti Zoom-nya bisa di-share di grup, Mbak. Ya, nanti akan saya upload ke YouTube ya untuk link siaran ulangnya. Jadi buat teman-teman yang telat masuk mungkin, nah mau dong Mbak diajarin jadi kreator CapCut, nanti insya Allah akan Mbak Asti ajarin ya. Silahkan diklik dulu link yang Mbak Asti share ke teman-teman. Di sini kita akan praktek bareng-bareng dulu ya, sebelum Mbak Asti jelasin tentang si CapCut lebih dalam lagi. Silahkan diklik dulu link yang Mbak Asti siapkan di kolom komentar. Nah, jadi di sini Mbak Asti mau sekalian ini ya, sekalian praktek juga ke teman-teman. Ini Mbak, suaranya masuk nggak teman-teman? Tolong di-up dulu, suaranya masuk nggak? Suaranya kedengeran nggak? Masuk. Oke, masuk ya. Nah, di sini kita langsung aja klik gunakan template. Nah, di sini ada sekitar 6 gambar yang harus disiapkan. Jadi gambarnya ini bebas saja ya. Jadi teman-teman mau siapkan gambar foto produk atau apapun itu, tapi ini untuk produk jualan ya. Jadi untuk kayak foto-foto kegiatan mungkin nggak masuk karena ada ininya, ada apa namanya suaranya atau ya nggak cocok aja gitu. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang jualan. Kenapa saya bikin template yang versi jualan? Karena saya lihat keseluruhan yang teman-teman setor tugas itu rata-rata jualan. Jadi makanya pasti itu pilih template, tambahin satu template lagi versi jualan. Nah di sini Mbak Asti tambahin ya. Misalnya jualannya Mbak Asti yang pertama apa ya? Nah, yang pertama ini, kedua. Jadi ini ukuran fotonya itu sekitar 1:1 ya. Ini ukuran fotonya 1:1. Jadi teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya kalau misalnya kita menggunakan foto 1:1. Nah, jadi pasti tambahin sudah ini ya. Jadi 6, 2 lagi. Oke, bentar. Ini Mbak tambahin. Oke. Dan satu lagi. Ini. Nah, klik berikutnya. Kita pertinjau dulu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada gambar yang mungkin nggak match atau mungkin nggak cocok ya. Atau ada gambar yang kita pengen objeknya itu kelihatan gitu. Nah, caranya di sini teman-teman tinggal pilih aja misal foto atau gambar ini. Kita klik bagian gambarnya, klik edit, jadi pilih tulisan edit lagi dan klik pangkas atau crop ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bawa si foto produknya itu yang mungkin teman-teman lihat, oh ini yang mau ditonjolin nih, seperti yang Basti sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian selanjutnya di foto ini misalnya contoh edit lagi, klik pangkas. Nah, misalnya saya pengen tampilin seperti ini. Nah, klik konfirmasi. Kayak gitu ya. Jadi editnya itu lihat aja objeknya mau kelihatan bagian mana sih. Jadi teman-teman klik bagian pangkas tadi.
Nah, ini juga misalnya kita pengen dia di tengah-tengah. Kita perbesar. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini perbesar. Kemudian dibawa di tengah. Kalau misalnya teman-teman pengen dia posisinya di tengah. Jadi di zoom aja. Nah, misalnya ini juga klik pangkas, perbesar, pilih konfirmasi. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman pilih bagian edit text. Ya. Jadi di sini ada edit text-nya, mengganti tulisan-tulisannya. Edit text di sini nama akun sosial medianya teman-teman. Misalnya @kisti_amalina 30. Nah, klik selesai. Kemudian di sini ada ganti harga. Harga produknya teman-teman yang teman-teman tampilkan di awal berapa? Misalnya 20.000. Nah, selesai. Ganti harga lagi. Harga produknya 20.000 misalnya. Jadi bebas saja ya. Di sini teman-teman pilih harga sesuai dengan harga produknya. Kemudian klik lagi ganti harga. Ganti harga produknya misalnya beli 5 17.000, atau bisa di enter ya, edit, kemudian di sini teman-teman enter 11.000 per pieces, per botol. Nah, selesai. Kemudian selanjutnya ganti harga. Nah, ada aroma kopi. Ini saya karena ininya produknya cuma satu, jadi teman-teman nanti kalau misalnya produknya ada banyak item, silahkan ditulis harga-harga setiap itemnya, atau mau tulis apa gitu ya. Misalnya ada aroma kopi, harganya sekian, ada atau baju ya, ada kerudung harganya sekian, warna ini harganya sekian, kayak gitu. Jadi bisa lebih detail juga. Ada aroma kopi 20.000. Nah, jadi semua yang tulisan ganti harga produk itu diedit. Testimoni. Nah, gitu aja ya teman-teman. Jadi kita edit lagi 2 varian. Nah, ganti. Nah, di sini ganti nomor WA-nya teman-teman ya. Jadi misalnya bisa hubungi, tulis bisa hubungi WA 081234567899. Oke, nah kemudian klik selesai, dan di sini keren-keren. Nah, di sini ada tulisan keren-keren semua. Jadi di sini bebas juga teman-teman mau ganti, misalnya saya bingung mau pilih yang mana, atau mungkin teman-teman mau tulis misalnya pilih yang mana nih teman-teman. Jadi teman-teman bebas saja tulis apa di sini, bebas. Gitu ya. Jadi ini kita lihat previewnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan di bagian pojok kanan atas itu ada tulisan CapCut atau logonya. Ada si watermarknya. Nah jadi di CapCut itu ada 2 letak si watermarknya. Ada ketika teman-teman menggunakan template itu letak si watermarknya itu di atas sini. Kalau teman-teman gunakan template. Tapi kalau misalnya teman-teman buat sendiri, itu ada di bagian project-nya teman-teman. Nah, di bagian akhiran biasanya itu dihapus.
gitu ya, seperti yang Basti infokan tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menghilangkan si logo CapCut-nya ini, teman-teman tinggal klik aja bagian ekspor. Ya, klik bagian ekspor, lalu di sini teman-teman lihat ekspor tanpa tanda air. Wah, ini kan masuk ke TikTok nih, Basti. Ini kan apa ya istilahnya, otomatis gitu masuk ke TikTok kita. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya nih, teman-teman tidak pengen upload video ini di TikTok. Nah, caranya teman-teman tetap klik bagian ekspor tanpa tanda air. Jangan klik ekspor yang di bawah ya. Nah, jadi nanti ada tulisannya beralih otomatis ke TikTok. Kita tunggu ekspornya sampai 100% ya. Oh, nggak ada suara ya ternyata. Maaf ya teman-teman. Nah, jadi oke, siap. Nah, jadi tadi saya ulang ya. Saya ulang dari si CapCut-nya tadi. Wah, kok bisa ya? Ya, saya gunakan template lagi. Di sini saya masukkan bebas saja ya teman-teman, random aja. Misal contoh, masih tambahin ini, ini, atau foto ini ya. Oke, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, klik berikutnya. Selanjutnya di sini langsung edit text saja ya. Edit text, namanya teman-teman diubah akun Instagramnya teman-teman, kemudian ganti harganya, misalnya harganya berapa, ini harganya berapa, ini harganya berapa, ini harganya berapa, ini, dan ini ganti nomor WA-nya teman-teman. Di sini misalnya tulis hubungi nomor WA di 081234567810 misalnya. Nah, kemudian kata-kata keren-keren semua bisa diganti juga sesuai dengan versinya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah selesai, jadi kita mau hilangin tadi ya, kita mau hilangin si logo CapCut yang ada di pojok kanan atas ini.
Bentar. Nah, jadi kita pengen hilangin si logo CapCut ini di pojok kanan atas. Caranya teman-teman tinggal klik ekspor. Nah, selanjutnya di sini tadi Mbak Siti arahin untuk ekspor tanpa tanda air, bukan ekspor yang ada di bawah ya. Ini bukan. Kita klik ekspor tanpa tanda air. Kita tunggu sampai 100% untuk ekspornya. Nah, nanti akan otomatis beralih ke TikTok kita. Nah, jadi nanti ketika video ini masuk ke TikTok, teman-teman nggak usah upload ke TikToknya. Jadi caranya mungkin tadi udah kelihatan ya pada saat ini, tapi suaranya Mbak Asti nggak keluar. Nah, ini otomatis langsung beralih ke TikTok kita. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman perhatikan di bagian sini, kalau sudah muncul tanda silang seperti ini, teman-teman tinggal klik silang aja. Nah, kalau udah klik silang, berarti itu nggak masuk ke TikTok kita ya. Nah, kita back aja nih. Kita back, keluar aja sampai ke menu tampilan awal handphonenya. Nah, kemudian kita coba cek di galeri kita, apa nah, ternyata videonya masuk teman-teman. Oke ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk, nah kita tinggal upload ke sosial media kita. Oke, di sini saya pengen ada satu orang yang raise hand dan oke, jadi silakan yang mau raise hand, mau praktek langsung di sini silakan ya. Yang mau praktek langsung raise hand dan Mbak Asti akan bukakan mic-nya. Silakan. Yang mau praktek langsung. Silakan. Ada yang mau praktek langsung? Yang Mbak Asti kirim linknya di kolom komentar ya. Yes, ini langsung dipraktekin. Jadi saya pengen lihat ada yang salah satu teman-teman yang pengen ini ya, yang pengen langsung gitu. Nah, silakan di sini ada Mbak Puji Trinovianti, silakan diaktifkan mic-nya ya. Halo. Halo Mbak Puji. Ya. Oke, silakan Mbak Puji share screen-nya ya. Share screen. Share screen. Tunggu. Oke, bisa Mbak? Halo. Wah, dimatiin lagi ya mic-nya. Silakan dibunyikan lagi. Halo Kak. Halo Mbak Puji. Diaktifkan mic-nya ya Mbak Puji. Ini siapa yang share screen-nya? Oke, Mbak Puji udah ini ya, udah share screen. Coba kembali dulu. Ya, oke. Silakan masuk ke link yang sudah Mbak Sti ini atau masuk ke TikTok ke CapCut-nya dulu nih Mbak. Silakan masuk ke aplikasi CapCut. Klik home aja, jangan stop share ya. Atau lewat link juga nggak masalah. Oke. Kelihatan ya. Yes.
Tadi ini udah sambil buat sih, sambil menyimak. Jadi udah Oke. ready, nggak apa-apa ya. Iya, silakan. Udah ada 6 foto. Edit teks aja nih sekarang. Gak apa-apa kan, Kak? Iya, siap, Mbak. Nggak kelihatan. Iya. Kepanjangan ya? Enggak. Itu kelihatan. Itu kelihatan Kelihatan. karena dia beranimasi. Jadi awalannya nggak kelihatan. Coba di play aja. Pasti kelihatan. Warnanya gimana atur warnanya? Di play aja, di play dulu, di play. Play. Nah, itu dia muncul. Oh iya, benar. Oke, lanjut. Oke. Lagi. Gak mesti harga terus kan, Kak? Yes, bener banget. Terus, Oke. udah ya? Yes, coba Diekspor? di play dulu. Coba di play dulu. Dilihat dulu, oh ini udah pas nih. Oke, ini play dari awal. Udah diatur emang dari tadi sambil praktek. Ah, gitu. Wah, Masya Allah ya, langsung dieksekusi. Jadi pas ya, Kak? Oke, silakan diklik ekspor. Nah, kalau aku nggak ada itu. Nah, itu Oh, ini tulisannya. ya, Nah, itu langsung kan di tulisannya. sini. Iya. Oke. Oh, aku salvo berarti. Jadi setiap perangkat itu berbeda-beda sebenarnya. Cuman ya pasti sama. Oke. Karena sistemnya ya kita cuma pakai satu aplikasi. Iya. Nggak kelihatan yang dalam kurung dari tadi. Aku nggak baca. Nah, jadi saya juga mau informasikan ke teman-teman untuk template yang ini sebenarnya sih ini template-nya untuk produk ya. Kalau misalnya kayak testimoni dan lain-lain, karena
coba teman-teman perhatikan apa yang ada di template itu. Ini kan cek, siapa tahu cocok ya, misalnya gitu di awalnya. Nah, kemudian ada yang suaranya yang ini atau yang ini. Nah, itu kan ada pilihan gitu. Jadi ada pilihan produk sebenarnya. Itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan template, biar template-nya basi atau template-template yang lain disesuaikan sama si template-nya. Karena kalau nggak sesuai, nantinya takutnya videonya agak aneh nih. Ini kok pilih-pilih yang mana ya? Kok pilihnya menampilkan ini misalnya? Nah, itu yang harus diperhatikan ya kalau menggunakan template. Kecuali kalau misalnya teman-teman buat sendiri versinya teman-teman gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Udah, Kak. Berarti aku ke galeri sekarang ya. Iya, coba dilihat di galeri. Nah, itu udah muncul ya. Oke. Berarti aku salahnya karena gabungin testimoni dengan foto produknya ya. Iya, benar. Nah, jadi setiap Ya, template soalnya itu nggak keputar soundnya tadi, jadi nggak tahu. Ya, udah, oh makasih gitu. banyak atas Iya, kesempatannya silakan. untuk praktek. Oke. Oke, silahkan di M. Atau Mbak Aku yang udah N ya. boleh matiin share screen-nya? Iya, silakan. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, Mbak Pujinya tadi udah praktek. Nah, saya lihat sebenarnya sih kalau untuk masalah gambar ya, itu bebas saja dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan template, pasti ada konsep tersendirinya si template itu. Nah, jadi kalau misalnya konsepnya seperti itu, teman-teman harus mengikuti karena teman-teman menggunakan si template-nya itu. Nah, kalau misalnya ada suara nih, kayak suara dari si template-nya. Coba Mbak Sti share kembali ya. Coba layar. Nah, teman-teman bisa dengar suara si ininya ya. Suara si videonya bisa kedengaran nggak? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi konsepnya itu di depan kan ada cek, mari dicek siapa tahu cocok. Nah, konsepnya ini kayak menampilkan foto-foto produk kita. Nah, yang ini harganya sudah dicantumkan. Nah, kemudian di akhir nanti mungkin teman-teman bisa order WA atau hubungi WA bla 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 gitu. Gitu ya untuk si template-nya. Jadi setiap template itu dia konsepnya berbeda-beda. Itu yang pasti mau sampaikan ke teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan ditulis di kolom komentar pertanyaan apa saja yang teman-teman ingin tanyakan ke Basti seputar dengan materi yang kemarin Basti berikan dan malam ini. Mbak, kalau masuk di home CapCut-nya pilihannya yang mana ya awalnya? Ketinggalan soalnya tadi. Kalau masuk ke apa namanya? Kalau misalnya teman-teman tidak melewat atau tidak lewat apa namanya? Tidak klik link yang Mbak Asti bagikan, silahkan teman-teman masuk ke aplikasi CapCut. Nah, kalau masuk ke aplikasi CapCut itu, teman-teman otomatis akan langsung diarahkan ke bagian tampilan seperti di layar handphonenya teman-teman. Nah, di bagian atas, di sini ada tombol searching. Ya, ada tombol searching. Nah, jadi kalau ada yang cari tombol searching di bagian awal seperti ini, ya. Nah,
Ada yang cari tombol searching di sini itu nggak muncul. Adanya itu di bagian menu template yang ada di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman klik searching yang ada di atas ini. Lalu tulis, misal contoh, e-wallet 13 ya, itu ID CapCut-nya Mbak Asti. Kemudian teman-teman cari di pengguna. Nah, jadi dia ada di sini nih, template Rusmana A, yang logonya Rusmana Group. Kemudian teman-teman cari template yang teman-teman ingin pakai. Ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 9 proyek yang sudah Mbak Asti buat di akun ini. Oke, jadi seperti itu kalau mau edit template-nya ya, langsung tanpa klik link yang Mbak Asti bagikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada yang bisa klik link template dan di searching pun nggak bisa dari APK yang memang nggak ada, agak aneh nih APK CapCut-nya. Lalu apa ya solusinya? Sudah diupdate juga kok APK-nya. Coba tolong Mbak Popi, peserta yang misalnya nggak bisa, ya nggak bisa, tolong diarahkan untuk masuk ke Zoom sekarang. Saya pengen lihat dari sesi share screen-nya ya, biar saya lihat langsung di mana letak kesalahannya. Ya, di mana letak nggak bisanya. Kalau ada yang nggak bisa, udah ya tadi ya. Gimana cara posting dan kreator yang posting template yang bisa diedit orang lain? Ya, kita harus jadi seorang kreator di CapCut untuk bisa bikin template dan bisa posting template-nya. Apakah kalau kita mau menggunakan template yang sudah dibuat orang lain itu kita harus izin dulu ke yang punya template-nya? Enggak. Kalau teman-teman sudah masuk ke CapCut, teman-teman pengen menggunakan template-template orang lain yang ada di CapCut itu nggak perlu izin dulu. Karena tujuan kita para kreator di CapCut itu untuk membantu teman-teman biar teman-teman mudah untuk ngedit videonya. Nah, itu tujuan dari si aplikasi itu. Kenapa Mbak Sti tadi singgung di awal, para kreator ini mendapatkan cuan setiap minggunya di CapCut? Ya, karena mereka dapat penghasilan dari orang yang bikin atau orang yang menggunakan template itu. Gitu. Kalau videonya tadi sudah saya lihat nih Mbak Popi. Nah, tapi videonya itu kurang lengkap. Saya nggak bisa pastikan itu kenapa, karena pada saat ngeklik dia otomatis masuk ke Play Store-nya. Saya pengen lihat langsung aplikasi CapCut-nya itu. Ya. Oke, Mbak Dini, tolong ini ya Mbak Dini, aktifkan mic-nya, bisa share screen nggak Mbak Dini? Mbak Dini tadi siapa ya? Mbak Dini bisa aktifkan mic-nya dulu. Halo Mbak Dini. Ya. Oke, bisa share screen sekarang nggak? Saya mau lihat tampilan berikutnya yang nggak ada tombol plus-nya. Ya. Oke, saya berhenti dulu ternyata. Oke, silakan. Di layar. Bisa nggak untuk share screen-nya? Bingung. Oke. Nah, di bawah itu, di tengah kan ada tulisan bagikan warna hijau. Sebentar. Nah, ya. Ya, bagikan. Nah, klik bagikan, lalu pilih layar atau screen. Oh, ya. Hmm. Apa nih? Udah? Pilih apa ya? Ada pilihan banyak nih.
Jadi ada Zoom nggak? Zoom mana ya? Ada tulisan Zoom? Zoom. Nggak ada. Oh ya, paling bawah. Iya. Karena dia huruf Z. Nah, kemudian ada tampilan apa lagi? Udah buka, udah biru. Ada tulisan izinkan nggak? Enggak ada. Oke, coba masuk ke Zoom-nya lagi, klik lagi bagikan, ikuti yang tadi ya, ulangi lagi coba Mbak. Aduh, mana? Oke, ini udah masuk sih. Ini siapa nih yang udah masuk ya? tampilan layar handphone coba digerakin Mbak. Coba masuk ke CapCut-nya coba. Ini udah? Udah masuk ya. Oke. Diperkecil tampilannya kok. Halo? Hanya ada proyek baru dan AutoCatalog. Oke. Nah, coba di sini bentar saya lihat dulu ya. Jangan diklik ini Mbak, back dulu. Nah, di sini ada di bagian icon orang di sudut kanan atas, coba diklik. Nah, ini karena belum masuk. Makanya tadi tampilannya seperti itu. Coba masuk dengan TikTok. Mbak punya TikTok nggak? Enggak. Nah, pakai Facebook aja kalau gitu. Masuk dengan Facebook. Enggak ada pilihan lain ya? Nggak ada pilihan lain, coba juga Mbak. Masuk dengan Facebook atau masuk dengan TikTok? Hai. Oke. Lanjutkan. Lanjutkan ya? Iya. Lanjutkan sebagai Dini. Jadi jangan khawatir ya, kalau udah masuk, coba kita cek apakah muncul atau enggak. Nah, coba ya. Selanjutnya coba di tap di layar di tengah. Yang ada tulisan di yang warna hitam itu. Nah, oke. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya coba mana tuh? Kok hilang? CapCut, buka CapCut. Kok hilang? Buka CapCut dulu. Oke ya. Nah, coba klik kelola akun. Saya baru ketemu tampilan seperti ini nih. Coba klik kelola akun. Oke ya, udah. Back, Mbak. Back dulu. Kembali. Kembali lagi. Coba klik auto. Masuk dulu ke CapCut-nya, Kak. AutoCut. Coba klik AutoCut. Ini agak-agak aneh memang nih tampilannya. Wow. Bukan juga. Klik tanda silang.
Tapi kalau klik link, bisa nggak? Saya lagi di luar apa pengaruh ya? Maksudnya gimana nih? Lagi di luar negeri. Oh, lagi di luar. Iya, ngaruh ya? Berarti versinya itu biasanya nggak kompatibel. Oke. Oh, Pesertaku juga di Singapura. Nah, jadi tadi saya emang agak-agak aneh nih karena kemungkinan ini tampilan CapCut di negaranya, bukan tampilan CapCut di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya pengen tampilan CapCut Indonesia, nah coba nih, coba ya. Nah, coba ini di-uninstall dulu aplikasinya. Tapi agak-agak ribet juga sih sebenarnya, ya. Agak ribet juga sebenarnya karena kita harus menyesuaikan apanya ya istilahnya kayak regional si HP kita itu harus Indonesia. ya udah Mbak, nggak apa-apa nanti nunggu balik aja. Oke. Wah, liburan ya Mbak? Masya Allah. Mantap ya. Ya, terima kasih. Makanya kok saya nggak Iya. bisa-bisa kemarin, kenapa gitu. Itu aplikasi Iya. CapCut-nya di-download di mana nih? Di-download emang di sana atau emang tinggal di sana atau gimana maksudnya nih? Lagi main, kemarin download di sini kayaknya ya. Oh Baru gitu. belajar di sini. Oh siap-siap. Mungkin kemungkinan karena ya pada saat di-downloadnya, tapi aplikasinya kan dari HP-nya kan dari Indonesia juga. Iya. Jadi, Nanti sebenarnya- kalau ulang download di Indonesia, ini gambar saya hilang nggak ya? Udah pada bikin banyak. Sebenarnya sih gampang sih kalau nggak mau hilang, itu dimasukkan aja ke, tapi di sini saya lihat nggak ada cloud juga. Settingan. Tapi kalau di-uninstall itu bakalan hilang sih kalau di-uninstall. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, coba Ya, nanti di ini aja ya, karena kemungkinan besar ya dari situnya pada saat download aplikasinya aja. Oke. Ya Mbak, makasih. Ya, siap, sama-sama. Izin matiin. Oke, siap. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ada pesertanya yang masalahnya juga seperti itu, ya kemungkinan mereka juga berada di luar. Nah, karena saya sebagai kreator Indonesia, sebenarnya sih kalau dari informasi dari pihak CapCut-nya itu pada saat saya mengupload si ininya, advance-nya atau bagian pengaturan tingkat lebih lanjutnya itu ada pengaturannya. Jadi saya cuma pilih yang regional IT, nah makanya yang bisa klik atau yang bisa gunakan sih, atau yang bisa menggunakan template yang saya bagikan ya regional ID aja. Gitu. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Mbak Disti, apakah ada tips untuk agar lebih handal menggunakan CapCut? Nah, kalau saya sendiri, kita nggak perlu apa istilahnya ya? Kita nggak perlu bagaimana banget ya untuk mengenal si CapCut ini, karena kalau misalnya teman-teman setiap hari mengulik aplikasi ini, itu akan terbiasa. Mau bikin apapun itu, teman-teman lihat, oh ini ternyata transisi ada seperti ini nih. Oh ini animasi ada seperti ini. Oh ini ada seperti ini. Nah itu yang harus teman-teman lihat setiap hari, ulik setiap hari di aplikasi CapCut. Karena semakin teman-teman terbiasa akan semakin lihai menggunakan aplikasi itu. Gitu ya. Minta tips untuk cara share dari TikTok ke Instagram atau FB atau WA. Maksudnya gimana nih? Maaf mau bertanya, apakah rekaman hari ini nanti di-share di grup? Insya Allah akan saya share ya. Ini juga sudah direkam.
Nah, jadi informasi buat teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang nanya, Basti saya pengen belajar yang lebih detail lagi. Ini udah banyak yang tanya ke saya, Mbak, kalau mau belajar lebih detail lagi gimana caranya? Nah, di sini Basti mau kasih share screen dulu ke teman-teman semuanya. Nah, oke, sudah muncul ya di layar handphonenya masing-masing. Di sini Mbak Asti sudah sediakan. Oke. Nah, jadi Basti ada kelas lanjutan dari kelas yang sekarang teman-teman dari training ini ada kelas lanjutannya. Namanya kelas Beauty Reels Makeover. Jadi Beauty Reels Makeover ini nanti teman-teman akan mendapatkan materi-materi seputar yang ada di tampilan layar handphone-nya teman-teman. Nah, jadi teman-teman akan belajar buat video pendek menggunakan aplikasi CapCut. Jadi kita di sini pure hanya menggunakan aplikasi CapCut. Kemungkinan kita menggunakan aplikasi lain hanya untuk menambahkan atau mengambil aset-aset dari aplikasi itu. Misalnya dari Canva, kita mau tambahin kayak animasi atau ada stiker-stiker yang kita tambahin. Nah, kemudian nanti materinya ada 3 materi ya. Di materi hashtag 1, materi dasar atau basic, itu nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat video dengan menggunakan beberapa foto gabungan. Jadi kayak kita bermain transisi ya. Nah, jadi di sini materinya yang pertama yaitu memasukkan foto, kemudian yang kedua menyesuaikan ukuran foto, nah kemudian yang ketiga menambahkan sound yang lagi viral, dan yang keempat itu menambahkan animasi pada setiap foto biar video kita itu kelihatan lebih menarik lagi. Nah, kemudian yang kelima, materi di hashtag 1 itu buat beat pada video dengan fitur match cut atau GBG potongan. Nah, ini biar mempermudah kita untuk mengikuti ketukan-ketukan nada atau beat-beat pada irama musik yang kita pilih. Nah, biasanya kan ada tuh kayak jedak-jeduk atau mungkin ada di videonya Mbak Esti itu ya, yang yang menggunakan ini, bentar, saya kasih lihat dulu ke teman-teman. Nah, yang ini kumpulan foto, nah ini mengikuti irama ya. Jadi kayak ada ketukan-ketukan yang mengikuti. Gitu ya. Nah, jadi kayak ada getaran-getaran di videonya. Nah, itu caranya tanpa bawah. Nah, ada getaran, kemudian ada karena kalau misalnya teman-teman mau buat seperti ini, itu harus menggunakan teknik yang Basti sampaikan tadi. Ya, jadi kita harus buat beat videonya dulu, beat pada video dengan fitur GBG potongan atau biasanya tulisannya match cut. Nah, kemudian di materi hashtag 2, di materi dasar basic, teman-teman akan diajarkan cara membuat video dengan lirik lagu otomatis tanpa harus ngetik manual. Jadi di CapCut itu keunggulannya ya kita bisa menambahkan teks tanpa harus ngetik manual. Jadi misalnya dari musiknya kita mau tambahin kata-kata atau mungkin dari ceramah-ceramah para ustadz itu kita mau tambahin teksnya secara otomatis. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat video lirik lagu otomatis tanpa harus ngetik manual. Yang pertama yaitu buat video di lirik otomatis. Yang kedua, cara menambahkan font dari luar APK CapCut. Kemudian yang ketiga, finishing video lirik, lagu, dan penjelasan video apa saja yang bisa dibuat dengan fitur lirik otomatis ini. Jadi bukan cuma untuk lirik lagu otomatis. Di sini juga teman-teman bisa bikin video dakwah, video literasi. Nah, nanti itu akan cuan banget kalau teman-teman menguasai ilmu di hashtag 2. Ini baru basic loh. Nanti teman-teman akan lebih bisa mengulik yang lebih advance lagi. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu dasarnya itu seperti apa. Apa sih yang harus kita buat di CapCut ini. Nah, kemudian materi hashtag 3. Di sini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat video estetik transisi
seperti atau bisa dikatakan mini vlog ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita harus mengambil video footage-nya dulu atau bahan-bahan video yang akan kita gunakan. Jadi pengambilan video footage-nya ini Besti jelasin bagaimana cara shoot videonya, bagaimana biar hasil videonya nggak getar-getar, biar tangan kita nggak tremor. Nah, itu ada penjelasannya di video pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara edit videonya tanpa menambahkan sound. Karena biasanya ada yang edit video itu pengen menambahkan musik di Reels, di Facebook, di TikTok. Nah, jadi pasti di sini akan ajarkan bagaimana cara edit videonya. Kemudian yang ketiga, edit video menambahkan sound pada aplikasi CapCut mengikuti beat musiknya. Jadi kita bisa edit video, bukan cuma edit foto aja, mengikuti irama atau beat musiknya, tapi video juga seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan saya ajarkan bagaimana cara edit videonya. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk ke BRM atau Beauty Reels Makeover ini, bukan cuma teman-teman mendapatkan materi-materi yang pasti sudah jelasin di sini. Jadi kita ada 3 hari di kelas ini, ada 3 hari untuk materinya. Yang pertama, nanti teman-teman akan belajar di hari pertama ya. Nah, di sini kita belajar di grup WA. Nah, di grup WA kita sediakan 2 grup. Ada grup materi dan ada grup diskusi. Nah, di hari pertama nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat video dengan menggunakan beberapa foto gabungan dan kita akan masuk juga di materi hashtag 2. Nah, itu di hari pertama. Kemudian hari kedua, nah, teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat video estetik dan transisi atau mini vlog. Nah, kemudian di hari ketiga nanti, teman-teman akan belajar bagaimana cara menjadi content creator di CapCut. Nah, teman-teman akan saya ajarkan bagaimana cara daftarnya, bagaimana caranya biar kita lolos jadi seorang kreator di CapCut. Nah, nanti akan dibahas di hari ketiga. Kemudian selain itu teman-teman akan mendapatkan bonus tambahan dari Basti yaitu 4.000 video siap upload di sosial medianya. Jadi 4.000 video ini nanti teman-teman tinggal upload aja kalau misalnya lagi mager bikin konten nih. Saya pengen setiap hari itu ada konten yang saya upload misalnya. Nah, nanti Basti akan kasih 4.000 video yang teman-teman siap upload di sosial medianya. Tanpa diedit-edit lagi, tinggal upload aja. Udah beres. Gitu ya. Itu yang akan teman-teman dapatkan di kelas Beauty Reels Makeover ini. Jadi teman-teman akan belajar bagaimana cara buat video pendek menggunakan aplikasi CapCut. Dan bonusnya teman-teman akan jadi kreator di CapCut melalui agensinya Basti. Kebetulan ya, saya leader CapCut juga. Jadi saya punya agensi biar teman-teman bisa dinaungi untuk menjadi seorang kreator di CapCut. Nanti akan Basti jelasin di kelas selanjutnya ya. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin ada pertanyaan sampai di sini tentang kelas ini. Mungkin ada yang mau bertanya, apa sih itu, apa sih ini? Silakan. Basti, apakah yang kita bikin tadi bisa apa nih? Oke, ditunggu kelas lanjutannya, siap. Nah, Basti maaf untuk foto-foto atau video itu ukuran 9:16. Kalau yang ukuran 1:1 nggak bisa ya? Bisa kalau menggunakan template ya. Basti, apakah kita bikin tadi bisa di-share di CapCut-nya juga? Nggak bisa. Karena kalau jadi kreator CapCut itu, kita harus bikin manual. Biar orang bisa pakai. Oke, ikut kelasnya apakah free? Nah, ini yang Basti mau jelasin. Nah, jadi untuk kelas lanjutan ini, harga normalnya itu 299.000, tapi khusus buat teman-teman yang ikut trainingnya Basti selama 2 hari ini, itu Basti kasih harga spesial, harganya cuma 157.000 saja. Nah, gimana cara daftarnya Basti? Nah, untuk alur cara pendaftarannya, teman-teman bisa hubungi orang yang mengajak teman-teman masuk ke Zoom ini, atau misalnya teman-teman individual nih, independen. Teman-teman tidak punya grup diskusi.
bingung mau gabung kelas lanjutan tapi nggak tahu hubungi siapa. Nah, bisa hubungi langsung Basti. Nanti teman-teman tinggal hubungi mau daftar kelas ini Basti. Nah, nomor Basti ada di grup materinya ya. Jadi silakan hubungi Basti di sana. Nah, kemudian buat teman-teman yang punya admin di grup diskusinya, silakan hubungi adminnya. Untuk alur pendaftarannya kita tidak menyediakan website ya seperti biasanya. Kita cuman buka kelas pendaftarannya melalui admin setiap grup diskusi. Jadi teman-teman hubungi mereka, transfernya ke teman-teman admin karena itu kami sudah percayakan ya. Jadi ingat, teman-teman daftar ke orang yang ngajak teman-teman masuk ke Zoom ini biar nanti mereka proses ke Basti langsung. Oke ya? Mbak Kisi, apakah kelas ini termasuk produk template ID? Bukan. Jadi kelas ini bukan produk template ID ya, makanya kita nggak masukin ke website. Jadi ini produk pure kelas Beauty Reels Makeover. Mbak Kisi ikut kelas nanti apa harus bikin grup? Enggak. Beda. Pak Ahmad beda ya. Jadi di sini teman-teman akan belajar bagaimana caranya teman-teman itu bisa jadi pemula ya, content creator pemula di CapCut ini. Apakah kalau sudah bayar nanti dibimbing buat kreator sampai bisa? Pasti dibimbing ya. Karena saya ada grup bimbingan untuk para kreator saya dan jumlah kreator saya sekarang udah sekitar 30-an lebih ya yang sudah daftar. Saya ketinggalan sesi 1 dan 2 karena memang lagi hektik. Jadi sarannya gimana ya? Bisa dicek di grup materinya, itu sudah saya kasih link ya di deskripsi grupnya. Nah, silakan dicek di sana untuk materinya dan untuk rekaman malam hari ini akan saya share juga ke teman-teman setelah on YouTube. Videonya diupload bisa di TikTok? Bisa. Silakan. Nah, tapi untuk penilaian challenge-nya Basti ya, saya kembali mengingatkan teman-teman di sini untuk challenge nanti Basti akan pilih 5 orang yang beruntung untuk lanjut ke kelas lanjutannya Basti untuk belajar lebih detail lagi ya. Ada 5 orang dan itu nanti saya pilih di Instagram dan mungkin ada di Facebook juga. Kemarin ada beberapa orang yang nggak pakai Instagram. Mau dong ikut grup kreatornya kemana itu daftarnya? Silahkan daftar dulu ke orang yang ngajak di grup ini. Atau misalnya teman-teman independen, nah silahkan. Teman-teman bisa langsung hubungi Basti. Oke. Oke, mau? Oke, silahkan. Silahkan teman-teman hubungi ini ya. Hubungi orang yang ngajak teman-teman ke Zoom ini. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Mungkin ada yang nanya, apa yang kita dapetin nih Basti kalau udah gabung di kelas lanjutannya? Apa yang nanti kita dapatin nih? Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang masih berpikir, wah ini bisa nih dilihat di YouTube. Nah, sebenarnya sih banyak ya materi-materi seperti ini. Tapi yang saya lihat di lapangan ya, banyak orang yang mungkin ya hanya sekedar lihat, oh ini tutorialnya seperti ini nih, gampang banget buatnya. Tapi pas masuk ke aplikasinya, itu bingung. Ini saya mau ngapain nih di aplikasi ini? Padahal saya udah fix tadi mau ngedit seperti ini. Tapi pada saat masuk ke aplikasinya, itu susah banget. Nah, karena apa? Karena nggak tahu bagaimana dasarnya dulu si aplikasinya. Gitu. Challenge-nya gimana Mbak sih? Aku ketinggalan gabung tadi. Challenge-nya tadi sebenarnya ini sudah Basti informasikan bahwa challenge-nya setor tugas yang sudah Basti berikan kemarin. Mau template 1 atau mau template 2. Kedua-duanya juga boleh. Berikan caption semenarik mungkin sesuai dengan pengalaman teman-teman ikut kelasnya Basti. Nah, nanti Basti akan pilih 5 orang pemenang untuk lanjut di kelas lanjutannya Basti secara gratis. Oke ya?
Kapan terakhir pendaftarannya, Mbak? Untuk pendaftarannya dibuka mulai dari malam ini sampai tanggal 16 September 2022. Oke ya, sampai tanggal 16 kita buka promonya. Jadi harganya cuma 157.000 saja. Silahkan hubungi orang yang ngajak teman-teman ke Zoom ini. Kamu tanya kalau dari CapCut ke TikTok ada beberapa lagu yang dibisukan, itu kenapa ya? Nah, setahu saya karena CapCut ini bekerja sama dengan TikTok, ya karena CapCut ini itu udah match ya, udah bekerja sama sama TikTok. Nah, kalau misalnya ada yang dibisukan sama pihak TikToknya, coba teman-teman perhatikan bagian pada saat teman-teman masukkan lagu di CapCut-nya. Apakah teman-teman udah benar gitu ambil dari si CapCut-nya atau enggak? Atau mungkin ada yang menambahkan musik dari galerinya teman-teman, nah itu biasa aja. Gitu ya. Kapan terakhir pendaftarannya, Mbak? Untuk pendaftaran kelas lanjutan itu terakhir tanggal 16 September 2022 ya. Kamu tanya udah tadi. Kalau undangan dari Mbak Noni joinnya, maksudnya gimana nih? Kalau undangan dari Mbak Noni joinnya, silakan ke Mbak Noni. Ya, hubungi Mbak Noninya ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Perihal materi atau tentang kelas lanjutannya silakan ditanyakan. Saya cek ini dulu ya. Oke, silakan buat teman-teman yang ini ada chat masuk. Bagi sini nomor HP-nya yang mana ya? Perasaan banyak kayak takut salah jawab. Oke, nomor kalau misalnya mau daftar ya bisa hubungi langsung Mbak Noni ya, biar satu arah aja. Kalau misalnya udah hubungi Mbak Noni, silakan ke Mbak Noni aja. Atau mau hubungi saya juga silakan, nomor saya yang ada di grup materi ya. Di WhatsApp yang kirim link Zoom ada Rabia dan Noni. Silakan dihubungi Mbak Rabiahnya ya. Atau Mbak Noninya dipastikan dulu. Bikin reel kalau pakai IG Lite, kok nggak bisa ya Mbak? Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin reel, itu harus menggunakan Instagram yang umum dipakai. Kalau IG Lite itu nggak bisa. Kayak IG Lite itu tampilannya Instagram lama ya, jadi reelsnya nggak muncul. Dikasih template lagi nggak Mbak di kelas lanjutan atau pakai template yang di TikTok? Maksudnya di CapCut. Nah, jadi di kelas lanjutan itu teman-teman bukan lagi menggunakan template. Jadi teman-teman belajar jadi kreator. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham jadi kreator seperti apa yang harus apa yang harus dibuat ketika ingin menjadi seorang kreator di CapCut. Nah, itu pastinya teman-teman harus tahu dulu, nggak boleh pakai template. Ya, jadi kalau pakai template itu sebenarnya umum ya. Nah, seperti tadi nih, teman-teman bisa lihat di Instagramnya Mbak Asti ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai template, bayangkan kalau misalnya teman-teman pakai template. Nah, di sini coba Mbak Asti buka dulu yang sudah setor tugas. Nah, itu semua tampilannya sama. Nah, itu kelemahan dari template ya. Jadi, apa yang kita buat itu pasaran gitu misalnya, kayak gitu. Tapi, kalau ada yang mau menggunakan template juga, it's okay sih, nggak masalah. Tapi, saya sarankan, kalau misalnya teman-teman mau belajar, niat belajarnya ada, ya, saya sarankan teman-teman ikut di kelas lanjutan. Karena kita akan ngajarin ke teman-teman untuk basic bagaimana cara menjadi content creator di CapCut
dan bisa berpotensi untuk menghasilkan cuan di CapCut itu. Nah, lumayan ya. Kalau misalnya teman-teman kerjaannya online shop, teman-teman setiap hari harus bikin harus bikin video konten untuk jualannya. Nah, itu kan bisa dijadikan tambahan ini, teman-teman. Jadi teman-teman sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu. Itu enaknya jadi ini kreator CapCut itu kayak apa ya istilahnya? Tidak akan mengganggu pekerjaan yang sekarang gitu. Kalau teman-teman jadi kreator CapCut. Gitu. Oke? Kayaknya seru ya Mbak jadi kreator. Seru pakai banget. Oke ya. Jadi untuk jadi kreator CapCut itu kalau saya bisa hitung-hitung ya, udah ribuan orang sih yang gabung jadi kreator CapCut. Makanya teman-teman lihat di bagian CapCut, bagian template-nya udah banyak banget setiap hari itu template-template yang baru. Karena udah ribuan orang yang gabung jadi kreator CapCut. Nah, alhamdulillah karena kemarin Besti sudah dipercayakan untuk jadi leader di CapCut, bisa menaungi para kreator-kreator yang ada di Indonesia. Nah, silahkan teman-teman yang mau ikut gabung belajar dulu deh. Bagaimana cara bikin kontennya dulu. Baru jadi kreatornya. Kalau udah mantep, ya kita lanjut bahas tentang kreator itu. Iya seru, yang berminat, ya seru ya, berminat banget nih walaupun udah umur. Nah, jadi di sini nih, kalau misalnya kita udah nggak ada kerjaan lain, ya apalagi kalau udah pensiun atau apa. Nah, karena untuk materi dasarnya ini nggak ribet, pasti bikin yang sesederhana mungkin ya. Nanti teman-teman bisa belajar langsung dan akan saya mentorin langsung ya. Kak, kalau jadi kreator CapCut, apakah ada ketentuan atau persyaratan seperti YouTube? Ya, seperti berapa subscriber atau berapa followers dan harus pakai beberapa orang dulu gitu, Kak. Nah, jadi untuk jadi kreator CapCut, kita ada istilahnya poin ya, yang kita harus capai. Tapi untuk mencapai poin ini nggak susah. Untuk pertama, ya, untuk yang pertama jadi kreator itu, perbanyak template-nya aja udah cepat naik levelnya, gitu ya. Jadi poinnya itu akan cepat naik ketika teman-teman bikin template yang banyak, gitu. Nah, bagaimana cara bikin template-nya yang banyak dan yang mudah tentunya? Ya, teman-teman ikuti aja step by step yang ada di kelas lanjutan nanti. Kayak dapat uang nggak Kak jadi kreator CapCut? Alhamdulillah dapat ya. Setiap minggu lagi, setiap hari Senin itu kita gajian di CapCut. Belajar bikin template sendiri lebih kreatif ya Mbak? Yes, benar banget. Pakai aplikasi lain juga seperti Zepeto. Yes, kalau mau digabungin juga it's okay, nggak masalah. Apalagi kalau misalnya kita mau tambahin kayak animasi-animasi dari luar sana. Jadi tadi Mbak Sti sudah jelasin, kalau misalnya teman-teman mau tambahin nanti template-nya itu kayak stiker-stiker, animasi-animasi lain, itu bisa diambil dari si Canva atau aplikasi Zepeto yang Mbak Ameri ini katakan tadi. Ini nama kelasnya apa ya Kak? Nama kelasnya adalah Reels Makeover Instagram. Maaf. Nah, nama kelasnya itu Beauty Reels Makeover ya. Kelas mulai kapan Mbak? Kelas akan dimulai tanggal 18 September 2022. Jadi untuk pendaftarannya saya batasin hanya sampai tanggal 16 September ya. Jadi kalau nggak ikut ya sayang aja. Kak, selain CapCut diajarin pakai Canva atau InShot nggak Kak? Untuk kelas ini saya akan ngajarin CapCut aja. Kalau untuk pakai Canva mungkin saya cuma pakai untuk mengambil aset-aset aja. Jadi kita cuma fokus ke satu aplikasi biar kita bisa memang benar-benar ya fokus di situ, bisa mendapatkan cuan di situ. Oke ya? Ini affiliate juga bukan Mbak? Bukan. Karena yang gaptek-gaptek dibimbing Mbak, detail nggak? Nah, kalau yang gaptek-gaptek ya dari dulu ya. Kalau misalnya teman-teman mau dibimbing langsung lebih detail, pasti sudah sering jelasin
bisa banget. Hubungi langsung Basti, akan Basti ajarin secara langsung ya. Oke, tapi saya insya Allah akan jamin ya, saya jamin ya materi yang ada di kelas ini, kelas lanjutan ini mudah dipahami teman-teman karena memang benar-benar ini saya bikin ya sesederhana mungkin. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Kalau ikut kelasnya dijamin lolos jadi creator CapCut gak, Mbak? Dijamin lolos. Kalau jaminnya sih saya nggak bisa bilang dijamin, tapi saya usahakan untuk meloloskan semua kreator yang daftar di jadi kreator di agensinya Basti. Jadi insya Allah pasti akan lolos ya. Insya Allah pasti. Kalau untuk jaminan, saya nggak bisa bilang, saya bisa jamin kok semuanya lolos. Enggak, karena nanti teman-teman akan di-screening dulu sama pihak sistemnya. Nah, screeningnya itu ya teman-teman harus bikin dulu nih, apa yang harus teman-teman tampilkan biar bisa jadi kreator. Makanya Basti ajarkan untuk bagaimana bisa bikin konsep-konsepnya dulu, atau bisa bikin video-videonya dulu, atau bisa bikin ya nanti apa yang akan ditampilkan di orang lain gitu. Jadi kita harus belajar dulu. Bimbingannya berlaku berapa lama? Nah, jadi untuk bimbingannya teman-teman akan saya bimbingnya sampai teman-teman bisa. Ya, untuk bimbingannya itu teman-teman sampai bisa hubungi Basti aja ya. Kalau ingin jadi kreator apa harus bikin baru di CapCut, Mbak? Kalau untuk jadi kreator ya bisa pakai akun CapCut yang sekarang. Tapi kalau misalnya teman-teman udah gabung jadi kreator atau udah akunnya sudah jadi kreator, ya teman-teman bisa pakai itu nanti. Nanti bisa ikuti aja step by step yang pasti akan sampaikan di materi hari ketiga. Pengen dapat ilmu dan cuan Kak, insya Allah. Kalau teman-teman ya, berusaha, insya Allah pasti akan dapat ya. Karena sudah banyak yang membuktikan teman-teman saya yang kreator-kreator CapCut itu ada yang sampai mungkin teman-teman bisa hubungi atau bisa teman-teman cek-cek ya orang yang atau bisa dikata sih dia ratunya CapCut, dia ratunya template CapCut, dia ratunya segala apa yang ada di CapCut karena penghasilannya di CapCut itu bukan main-main lagi, penghasilannya udah puluhan juta per minggu. Nah itu mungkin teman-teman, saya nggak bisa nih dapatkan seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang seperti itu, ya pasti nggak bisa. Karena memang dari awal teman-teman bilang nggak bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, saya bisa sampai ke titik itu, ya pasti akan bisa. Karena udah banyak yang ikut jejak dia. Ya, nah namanya Lidra ya, maaf, namanya Lidra. Dia orang Sumatera. Dia ratunya si template CapCut. Nah, dia udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun di CapCut. Nah, teman-teman bayangkan, dia merintis CapCut udah 3 tahun. Dan penghasilannya udah puluhan juta. Kalau misalnya hari ini teman-teman mulai, ya teman-teman akan bisa lebih dari dia. Ya, yang penting ya berusaha. Ikuti apa yang kita arahkan, gitu ya. Kalau ikut lanjutannya nggak paham di grup, apakah bisa via Japri? Basti bisa banget. Kalau misalnya teman-teman nggak paham di grup, mau langsung Japri Basti, silahkan ya. Untuk siapa saja kelas ini Mbak? Apa khusus kreator saja atau bisa untuk all shopper dan lain-lainnya? Siapa saja boleh ikut kelas lanjutannya Basti. Bukan khusus untuk kreator saja, jadi semuanya bisa ikut ya. Materinya ketinggalan gimana Kak? Untuk siaran ulang
malam ini teman-teman bisa cek nanti ya untuk videonya, nanti akan Basti up ke YouTube juga. Saya pernah lilis, maksudnya gimana nih? Saya pernah lilis kreator CapCut, tapi kok di profil saya nggak ada kelihatan. Karena itu nggak lolos. Nggak, pastinya kalau misalnya udah lolos, ya pasti ada tulisan itunya, teman-teman. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, sudah daftar, tapi nggak muncul, berarti itu nggak lolos. Apakah harus setiap hari buat template, Mbak? Ya, kalau mau misalnya cepat naik levelnya, ya harus setiap hari. Tapi gampang kok. Cuma 1 menit aja bikin template-nya udah. Karena kalau misalnya teman-teman ikut, nanti akan ada bimbingannya ya. Bukan Leodra ya, Balidra. Balidra itu teman saya, bukan didikan saya ya. Saya nggak hafal nomornya Basti, bukan ke pas kelas lanjutan. Maksudnya gimana nih? Nah, dapat cuan berdasarkan jumlah template yang dibuat atau banyaknya digunakan oleh orang lain. Nah, jadi pertama ya, ini banyak nih. Mungkin ada yang kreator baru juga ya di sini. Nah, kalau sepengetahuan Basti dari si pihak CapCut-nya langsung, untuk new kreator atau kreator baru itu memperbanyak template-nya dulu sampai levelnya 3, sampai level 3 atau poinnya sampai di level 3. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah sampai ke level 3, baru kita akan ada istilah optimasi. Nah, di agensinya Basti itu ada istilah optimasi, tapi Basti belum jalankan karena kreator-kreatornya itu masih ada di level 2. Kalau misalnya kreatornya udah ada di level 3, kita akan adakan optimasi. Jadi ada boosternya gitu. Nah, ada sistem boosternya. Jadi untuk mendapatkan pengguna-pengguna lain itu sangat mudah. Nah, makanya nanti akan Basti jelasin di hari ketiga kelas lanjutan ya. Kalau untuk malam ini mungkin Basti akan lebih memperjelas untuk kelas lanjutannya apa saja akan dipelajari, dan untuk lebih detailnya lagi nanti akan dijelaskan di kelas lanjutan. Kalau saya ikut kelas lanjutan, terus saya nggak bisa ngikutin bagaimana. Nah, untuk yang ikut kelas lanjutan tapi mungkin nggak ada waktunya, nah nanti teman-teman bisa japri ke saya atau wapri ke saya, tanya kalau misalnya udah nonton video tutorialnya Basti, ada yang nggak bisa, silakan langsung tanyakan tim Basti ya. CapCut itu di handphone aja yang Basti. Nah, untuk sekarang ya, untuk sekarang yang pakai template itu hanya di handphone saja. Tapi kalau untuk ngeditnya ya, itu ada 3 versi. Ada 3 versi untuk CapCut ini. Ada versi website, ada versi aplikasi atau software di PC atau laptop, baik itu Windows maupun Mac, dan ada versi handphone ya yang teman-teman gunakan sekarang. Nah, jadi untuk yang menggunakan template atau yang bisa menggunakan template itu hanya versi handphone, sedangkan yang versi aplikasi di laptop itu tidak ada. Jadi pure hanya editan, kemudian versi website juga sama. Ya, hanya editan saja, nggak ada template-nya. Tapi sih terus foto-foto yang dipakai untuk di template CapCut itu ambil dari mana? Nanti Basti akan jelasin ya. Boleh browsing foto di galeri HP kita atau di mana. Jadi bebas aja sih. Kalau Basti ya pakai HP foto sendiri karena nanti akan diubah sendiri sama si orang yang pakai template kita. Oke ya. Nanti akan Basti jelasin di kelas lanjutan. Oke, mungkin itu yang Basti bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi silakan hubungi orang yang ngajak teman-teman masuk ke grup Zoom ini untuk ikut di kelas lanjutan. Harga kelas lanjutan itu hanya 157.000 saja. Teman-teman sudah mendapatkan materi-materi yang bisa menunjang teman-teman jadi kreator di CapCut. Dan bukan cuma itu, teman-teman bukan cuma
menjadi kreator di CapCut. Banyak benefit lain yang teman-teman gunakan. Misalnya, teman-teman nggak mau berkarir di CapCut, misalnya nggak mau jadi kreator CapCut, teman-teman bisa bikin video, misalnya video dakwah, video literasi, video apa saja yang bisa teman-teman jual nanti jika sudah terkumpul banyak. Nah, itu yang biasanya orang ini, karena menurut yang saya lihat ya, coba nih, saya kasih lihat ke teman-teman. Banyak di luaran sana yang jualan video saja, untungnya banyak. Nah, misal contoh, kita cari ya. Konten video. Aduh. Nah, oke. Jadi orang jual itu banyak di Shopee atau di sini paket viral endorse selebgram atau jual video konten YouTube tutorial. Nah, ini ada video konten viral. Nah, bisa dilihat. Nah, harganya mereka jual di sana. Mana tuh? Wah. Contoh ya, saya buka dulu. View more. Nah, ini 16.000 dijualin. Ada 4.500. Nah, tapi ingat, kalau misalnya teman-teman jual misalnya di Shopee, nah 4.500 dikali banyak, ya pasti banyak. Nah, atau teman-teman mau pakai teknik jualan lewat website, nah silakan. Nah, biasanya dibanding-banding kayak apa di produk utamanya. Oke ya? Masih ada pertanyaan? Silakan sebelum kita akhiri malam ini. Makasih sharingnya Mbak Gisti. Oke, sama-sama. Jadi nggak ada lagi ya. Ingat. Oh ya teman-teman, kalau ada suara-suara sumbang. Mbak, sistem penerimaan dari konten itu gimana ya? Misal YouTube, IG, maksudnya gimana tuh? Mbak, durasi CapCut itu berapa lama? Kalau untuk durasinya, Mbak sih sering bikin itu untuk video tutorialnya Mbak Sti bisa sampai 1 jam lebih. Ya, tergantung dari video kita aja gitu. Kalau Mbak Sti sering pakai yang 1 jam lebih, bisa. Tapi ingat, ekspornya itu agak lama ya, kalau durasinya panjang. Gitu. Oke? Masih ada pertanyaan lagi? Pendapatan dari konten itu, pendapatan dari konten itu masuk ke kitanya gimana? Jadi itu masuk ke dompet kita. Jadi misalnya teman-teman punya dompet ya di CapCut, nah itu masuk ke sana. Nanti bisa dicairkan ke rekening masing-masing. Bisa untuk video bahan ajar ya, bisa banget. Kang, untuk volume audio waktu kita edit reels itu ada batasan volumenya enggak? Batasannya ya sampai 100 ya. Berarti kalau Miss untuk kelas lanjutan, nanti belum bisa ikut apa ada kelas berikutnya? Saya nggak bisa jamin ya, karena mungkin saja ya beda lagi materinya. Takutnya nanti kita beralih ke gambar, nah takutnya nggak ada lagi untuk si kelas ini. Jadi kelasnya kita buka promonya malam ini sampai tanggal 16 September dan kita akan belajar tanggal 18 September 2022 via grup WA dan teman-teman akan belajar selama 3 hari. Untuk mentoringnya itu teman-teman akan dapat mentoring ke Mbak Sti selama teman-teman mau belajar ya.
kalau misalnya teman-teman mau belajar, misalnya hari ini nggak bisa nih, tapi pasti sudah share materinya. Nah, bisanya itu mungkin ya 3 hari, 4 hari, atau seminggu kemudian teman-teman baru bisa lihat materinya. Itu it's okay, nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting teman-teman lihat video tutorialnya Basti. Kalau ada yang nggak bisa, silahkan langsung hubungi Basti aja. Basti akan open untuk teman-teman. Capcut dan KineMaster apakah sama ya Basti? Beda, tentunya beda ya. Capcut itu, CapCut itu, CapCut. CapCut itu dia apa ya istilahnya? Dia kayak kerjasama sama pihak TikTok ya. Nah, kemudian untuk si KineMaster itu saya nggak tahu sih, nggak ada ya untuk platform yang ditemani untuk bekerja sama itu nggak ada. Jadi sama-sama untuk editing video. Cuman ya kita lebih ke CapCut karena ya lebih enak aja karena banyak pengguna-pengguna yang mungkin pengguna TikTok ya, pasti pengguna TikTok itu lari ke CapCut semua. Gitu. Basti kelasnya via tele apa WA ya? Soalnya saya jarang buka-buka tele. Jadi kelasnya ini via WA ya. Jadi ada 2 grup. Grup materi dan grup tele. Maaf, grup materi dan grup diskusi. Jam waktunya saya masih beda 5 jam. Ada rekaman bimbingan kelas Mbak? Ada. Oke ya. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita undur diri dan ingat harga untuk kelas ini hanya 157. Kalau ada yang kasih harga di atas 157 berarti itu bukan kelasnya Basti ya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang harganya 299.000, itu bukan kelas Basti. Buat teman-teman harganya cuma 157 aja. Dan nanti alurnya bisa teman-teman minta ya, bagaimana sih caranya nih? Nanti akan Basti juga share di grup materi bagaimana alurnya. Terima kasih Basti, sharingnya siap. Itu di tab kemana Kak? Ke orang yang ngajak Mbak Rahma masuk ke Zoom ini ya. Nanti Basti juga akan jelaskan di grup materi. Oke, siap ya. Masih nggak ada lagi ya pertanyaan? Takutnya udah bayar. Takutnya udah bayar. Takutnya udah bayar sama siapa nih? Nggak terdaftar. Nah, gini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman, karena udah pasti ya, orang yang ngajak teman-teman itu masuk ke Zoom ini, itu adalah admin-adminnya Basti. Jadi nggak usah khawatir. Nanti mereka akan up ke Basti langsung untuk dimasukkan ke grup belajarnya nanti. Amin, Allahumma amin. Mbak Tinik, terima kasih juga atas doanya ya. Ini juga doa buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang teman-teman dapatkan di kelas training ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, saya soalnya nggak ada nomor Mbak Kisti. Mbak Rahma gabung nggak di grup materi? Grup materi hashtag berapa yang Mbak Rahma ikuti? Mbak Rahma ikut di grup hashtag berapa materinya? Hashtag 1, oke. Nanti Mbak Rahma ada nggak grup diskusinya? Mbak Rahma punya grup diskusi nggak? Ada. Nah, siapa admin di grup diskusinya Mbak Rahma? Maaf ya, banyak tanya biar lebih jelas lagi ya. Amin, Allahumma amin. Pujianingsih, oke. Silakan ya, hubungi Mbak Pujianingsihnya untuk daftar Mbak Rahma. Oke ya, siap? Saya Kistia Malina Rusmana Putri, mohon pamit undur diri. Semoga apa yang Basti berikan
kemarin dan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di kelas selanjutnya Basti. Dan jangan lupa nanti teman-teman stay di grup ya. Jangan keluar dulu biar teman-teman tahu siapa pemenang 5 orang beruntung yang akan masuk ke kelas selanjutnya Basti tanpa bayar alias gratis buat teman-teman. Oke? Jadi saya pamit undur diri. Saya mohon untuk akhiri untuk sesi Zoom kita pada malam hari ini. Jazakillah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas selanjutnya semuanya. Dan Basti harap teman-teman bisa lebih sukses lagi di CapCut ini.